Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Safira Hidayat dengan NIM akhir 008 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas saya mengenai analisis senyawa. Baik, pada bagian 1 ada merancang prosedur analisis. Yang pertama ada reaksi gugus fungsi. Lalu terlampir juga struktur senyawanya. Pada reaksi gugus fungsi ini dilakukan uji gugus amina. Kenapa uji gugus amina? Karena pada struktur senyawa tersebut terdapat gugus amina yaitu NH. Dalam analisis kualitatif, gugus amina dapat diidentifikasi menggunakan reaksi ninhidrin. Reaksi ini menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu yang terbentuk akibat reaksi antara ninhidrin dengan amina primer melalui proses oksidasi dan dekarboksilasi. Reaksi ninhidrin ini dilakukan dengan cara menambahkan reaksi ninhidrin ke dalam sampel lalu dipanaskan. Lalu ada uji gugus karboksil. Dalam uji kualitatif, gugus karboksil dapat dideteksi menggunakan reaksi 2,4 dinitrofenilhidrazin atau 2,4 DNPH. Reaksi ini menghasilkan senyawa hidrazon yang berwarna kuning hingga oranye sebagai hasil dari reaksi adisi antara gugus karbonil dengan reaksi tersebut. Reaksi ini dilakukan dengan cara menambahkan reaksi 2,4 DNPH ke dalam sampel. Lalu selanjutnya ada reaksi alkaloid. Identifikasi alkaloid umumnya dilakukan menggunakan reaksi spesifik seperti Dragendorf. Prinsip dari uji ini adalah pembentukan kompleks atau garam antara alkaloid yang bersifat basa dengan ion logam berat dan ion logam berat dalam reaksi, sehingga menghasilkan endapan dengan warna khas. Pada uji Dragendorf, alkaloid akan bereaksi dengan kalium bismut iodida membentuk kompleks berwarna jingga atau coklat. Reaksi ini dilakukan dengan cara seperti tadi, menambahkan reaksi Dragendorf ke dalam sampel. Lalu selanjutnya ada spektrofotometri UV visible dan inframerah. Yang pertama ada spektrofotometri UV visible yang didasarkan pada kemampuan molekul untuk menyerap radiasi ultraviolet atau cahaya tampak yang menyebabkan terjadinya transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Transisi yang umum terjadi adalah transisi V menjadi V bintang dan non-bonding menjadi V bintang. Senyawa yang memiliki sistem terkonjugasi atau gugus kromofor akan menunjukkan serapan yang khas pada panjang gelombang tertentu atau dapat disebut juga lambda maksimum. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan untuk menganalisis struktur elektronik dan keberadaan gugus tertentu dalam senyawa. Lalu yang kedua, ada spektrofotometri inframerah, yang merupakan metode analisis yang didasarkan pada penyerapan radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan terjadinya vibrasi ikatan kimia. Setiap jenis ikatan dalam molekul memiliki frekuensi vibrasi yang khas sehingga menghasilkan pola serapan yang spesifik pada spektrum inframerah. Serapan ini hanya terjadi jika vibrasi menyebabkan perubahan momen dipol molekul. Oleh karena itu, spektrum inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa berdasarkan bilangan gelombangnya. Lalu beralih ke bagian 2, ada interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama, ada analisis UV visible. Spektrofotometri UV visible didasarkan pada serapan sinar ultraviolet oleh senyawa yang memiliki kromofor, sehingga terjadi transisi elektron seperti V menjadi V bintang dan non-bonding menjadi V bintang. Setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum yang khas. Pada data, terdapat dua puncak serapan, sekitar 230 nanometer dan 274 nanometer. Puncak pada 230 nanometer menunjukkan transisi V menjadi V bintang dari ikatan rangkap. Sedangkan puncak 274 nanometer menunjukkan transisi non-bonding menjadi V bintang yang biasanya dipengaruhi oleh keberadaan heteroatom seperti O atau N. Hal ini mengindikasikan adanya sistem aromatik terkonjugasi dalam senyawa. Lalu selanjutnya ada interpretasi struktur senyawa.
Berdasarkan data dan literatur, senyawa memiliki beberapa gugus fungsi seperti nitro, hidroksil, amida, dan cincin aromatik. Gugus-gugus ini menunjukkan bahwa senyawa termasuk golongan aromatik dengan kemungkinan turunan tertentu sesuai referensi farmakope. Pada uji kelarutan menunjukkan bahwa senyawa larut dalam air dan ether, yang menandakan adanya sifat polar dan nonpolar dalam struktur. Hal ini disebabkan oleh adanya gugus polar seperti OH, NH, dan NO2, serta bagian nonpolar yang berupa cincin aromatik. Baik, lalu selanjutnya kembali ke spektrum UV visible. Pada soal ini, nilai lambda maksimum sebesar 278 nanometer berada dalam rentang literatur yaitu 200-300 nanometer, yang menunjukkan adanya transisi elektronik pada sistem terkonjugasi. Senyawa dengan lambda maksimum pada daerah ini umumnya memiliki cincin aromatik dan ikatan rangkap terkonjugasi. Nilai absorpsivitas sebesar 1/10⁴ menunjukkan intensitas serapan yang tinggi, sehingga mengindikasikan adanya kromofor kuat yang dapat dipengaruhi oleh gugus seperti nitro atau hidroksil sebagai auxokrom. Lalu spektrum inframerah, pita serapan pada bilangan gelombang 3300 cm⁻⁻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 ⁻
cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya gugus amida, 1500 sampai 1600 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya gugus nitro, 1300 sampai 1500 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya cincin aromatik, serta 1000 sampai 1300 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya gugus CO. Pita-pita ini mencerminkan vibrasi ikatan dalam molekul. Jika dibandingkan dengan literatur, pita serapan yang dihasilkan sesuai dengan literatur. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa spektrum inframerah mendukung keberadaan gugus OH, amida, nitro, aromatik, dan CO dalam suatu senyawa. Pada soal ini, senyawa kemungkinan merupakan senyawa aromatik dengan cincin benzena dan sistem terkonjugasi. Mengapa demikian? Karena pada soal ini dilakukan beberapa uji reaksi, yaitu diantaranya ada uji reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, dan uji Brom dan Bayer. Pada uji FeCl3, terbentuk warna khas karena ion Fe3+ membentuk kompleks dengan gugus fenol. Sedangkan pada uji pelepasan NH3 menunjukkan adanya gugus amina atau amida akibat terjadinya dekomposisi yang melepaskan amonia. Serta pada uji Brom dan Bayer memberikan hasil positif yang menandakan adanya ikatan rangkap atau sistem aromatik melalui reaksi adisi atau oksidasi. Maka dari semua uji tersebut hasilnya positif, maka bisa ditetapkan kemungkinan senyawa mengandung aromatik dengan cincin benzena dan sistem terkonjugasi. Lalu selanjutnya kembali lagi ke spektrum UV visible. Berikut terlampir gambar spektrumnya. Berdasarkan data spektrum UV visible diperoleh lambda maksimum sebesar 243 nanometer yang berada pada rentang 200 sampai 300 nanometer sesuai dengan literatur. Hal ini menunjukkan adanya transisi elektronik pada sistem terkonjugasi. Nilai absorpsivitas yang tinggi, yaitu 10⁴, mengindikasikan keberadaan kromofor kuat, sehingga mendukung adanya cincin aromatik dalam senyawa. Lalu ada spektrum inframerah. Terlampir juga gambar spektrumnya. Spektrum fotometri inframerah didasarkan pada vibrasi molekul saat menyerap radiasi inframerah. Berdasarkan data, terdapat pita pada sekitar 3.300 cm pangkat min 1, yaitu dapat diduga gugus hidroksil atau NH. Lalu 1.650 cm pangkat min 1, gugus amida, 1.500 sampai 1.600 cm pangkat min 1, yaitu ikatan rangkap aromatik atau nitro, serta 1.000 sampai 1.300 cm pangkat min 1,
CO atau CN. Pita-pita ini menunjukkan adanya beberapa kemungkinan gugus fungsi dalam senyawa tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.